Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Hari ini umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Seorang anak tega membunuh ayahnya yang sedang sakit stroke. Sebuah rumah hewan yang dijadikan gudang benih lobster ilegal digerebek TNI Angkatan Laut. Sebuah rumah mewah yang dijadikan gudang benih lobster ilegal di perumahan Nila Rahayu 3, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Jumat siang digerebek tim gabungan Lanal dan Brigif 4 Marinir Berdiri Sendiri atau BS Lampung. Dari dalam rumah ini, petugas menemukan 7 kolam tempat penyegaran bayi lobster sebelum diselundupkan ke Vietnam melalui jalur Sumatera. Sejumlah peralatan wadah bayi lobster juga turut disita sebagai barang bukti, sedangkan untuk pemilik rumah atau pelaku jaringan penyelundupan lobster tidak ditangkap karena kabur sebelum petugas datang. Penggerbekan ini merupakan pengembangan dari penggagalan penyelundupan 77.800 ekor benih lobster senilai lebih dari 7 miliar rupiah oleh Lanal Banten. Jadi pada waktu dilaksanakan pemeriksaan penggeledahan dari Balan, diduga tersangka ini sudah melarikan diri. Kemungkinan analisa dari kami tim ini bahwa informasi yang kita dapat dari kemarin kelanjutan penangkapan yang ada di Banten ini sudah bocor untuk gudang yang digunakan. Ini menurut kami juga tidak hanya satu, kemungkinan banyak. Benih lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri oleh jaringan ini berasal dari Cisolok, Jawa Barat. Hasil penyelidikan Tim Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Jakarta dalam pengiriman benih lobster secara ilegal ke Vietnam, jaringan ini memiliki beberapa tempat transit di sejumlah kota di Sumatera. Cerita BBL ini bukan cerita baru, dia sudah cerita lama dan pergerakannya semakin hari semakin canggih. Kalau dulu kita mengenal istilah house packing, rumah pemakingan yang tetap, sekarang rumah packing itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Teman-teman ikuti betul, paling tidak dalam tahun 2024 ini kegiatan tidak kurang dari belasan kali Bapak, penggagalan ini. Seperti diketahui, pemerintah melarang ekspor benih atau bayi lobster ke luar negeri untuk budidaya karena mengancam kesejahteraan nelayan benih lobster Indonesia. Pelanggaran aturan ini akan dijerat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, ancaman hukumannya 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Persiapan. Seorang penjual hewan terenggiling diringkus tim cyber Polres Tulang Bawang di depan salah satu rumah makan di Jalan Sumatera Lintas Timur, Kecamatan Menggala, Minggu siang. Tersangka Dedi Haryadi ditangkap saat sedang menunggu calon pembeli. Dari tersangka, polisi menyita 1 ekor hewan terenggiling yang telah mati dan dikeringkan. Rencananya hewan terenggiling ini akan dijual kepada pembeli seharga 5 juta rupiah.
Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka telah beberapa kali menjual terenggiling yang masuk dalam jenis hewan yang dilindungi. Tersangka memasarkannya melalui media sosial. Yang kamu tinggalin depan itu apa? Jenis hewan terenggiling ya, yang kondisinya sudah mati ya. Yaitu di situ dijual oleh yang bersangkutan dengan menyebutkan harga kurang lebih 5 juta. Kemudian kami menelusuri, kemudian kami melakukan penyelidikan, akhirnya kami dapat melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku. Tepatnya TKP di Jalan Lintas Sumatera, ya, warung makan Barokah, Kampung Astra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Untuk inisial pelaku, Bang? Pelaku inisial DH, ya, usia umur 25 tahun. Selain 1 ekor hewan terenggiling, polisi juga menyita motor tersangka sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebelah sini. Kawanan pengedar uang palsu diringkus polisi Resort Metro Sabtu siang. Tersangka Dedi Abdullah dan Leman ditangkap saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Raja Basa, Bandar Lampung. Kedua tersangka ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari korban. Modus tersangka mengedarkan uang palsu dengan dibelanjakan rokok ke warung yang sedang ramai pembeli menggunakan uang kertas pecahan Rp100.000. Warga Raja Basa, Kota Bandar Lampung, yang diduga telah melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Untuk pelaku beserta barang bukti yang kita amankan yaitu berupa 2 lembar uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Peredaran uang palsu meresahkan para pedagang. Para pelaku memanfaatkan kelengahan para korban yang sedang sibuk melayani pembeli. Korban biasanya baru menyadarinya saat pelaku sudah kabur. Gimana, Pak? Pas beli rokok Di siang apa malam? siang. Pas waktu ketahuan itu uang palsu, dari mana Bapak tahu? Ya, uangnya kusut saya lihat-lihat sebelumnya, ya ramai orang beli, tapi nggak saya siapa yang beli nggak tahu juga. Polisi menyita 2 lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000 sebagai barang bukti. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang mata uang, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Peraturan pemerintah tentang pemotongan gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai banyak pro dan kontra. Meski masih ditunda, namun peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tersebut direncanakan berlaku pada 2027 mendatang. Penolakan juga banyak terjadi di Bandar Lampung. Meski demikian, pihak Dinas Tenaga Kerja menyatakan hanya bisa pasrah jika aturan itu sudah ditetapkan, mereka tentu akan mengikuti instruksi pusat. Pemerintah pusat, apa subsidi dari perusahaan kalau yang swasta ya kan? Kalau pemerintah nanti dari pemerintah, ya kan? Yang jelas pasti masyarakat pasti senang semua lah pengen punya rumah, ya kan? Itu nggak percaya, tapi dengan kasar ini tidak memberatkan ekonomi, tidak atau mengurangi sedikit atau tidak mengurangi dengan besaran yang diterima setiap bulan. Para pekerja menyatakan keberatan dengan besaran potongan TAPERA karena biaya hidup saat ini yang kian tinggi. Mereka khawatir gaji mereka tak mencukupi untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan mendesak pemerintah bisa menganulir aturan TAPERA. Saya kurang setuju atas program TAPERA yang memotong gaji karyawan sebesar 3%. Karena menurut saya program TAPERA itu perlu dipertimbangkan karena ada saja karyawan-karyawan yang gajinya rendah dan itu pun untuk memenuhi kebutuhan pokok karyawan tersebut. Terus untuk itu saya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan lagi program TAPERA itu.
Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan pembelian rumah. Aturan ini akan diberlakukan kepada pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.